Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassallallahu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 11970600029 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi, saya dapat berbicara di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kali ini saya akan berbicara mengenai perannya mahasiswa pertanian khususnya agroteknologi dalam urgensi regenerasi petani di Indonesia dan memajukan pertanian di Indonesia. Sebelumnya, saya akan bercerita sedikit tentang kenapa sih saya memilih jurusan agroteknologi. Nah, pada awalnya, saya itu tidak tahu ada jurusan agroteknologi. Saya hanya tahunya ada jurusan pertanian. Yang saya pikirkan, jurusan pertanian itu kotor, dekil, dan petaninya itu terlihat tidak sejahtera. Maka dari situ, saya sudah mencap, saya itu tidak suka dengan pertanian. Nah, karena saya ingin melanjutkan studi saya dari SMA ke jenjang perguruan tinggi, maka saya mencari jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di rumpun sains dan teknologi. Lalu saya menemukan ada satu jurusan yang namanya itu terdengar keren, namanya agroteknologi. Keren kan, ada teknologi-teknologinya. Nah, tapi saya tidak tahu teknologinya itu berhubungan dengan apa. Apakah berhubungan dengan apa, saya juga tidak tahu. Lalu saya mencari di internet apa itu agroteknologi. Dan ternyata agroteknologi itu adalah teknologi yang berhubungan dengan pertanian. Yang saya pikir pertanian itu yang tadi, dekil, kotor, dan sebagainya. Lalu saya pun mencari informasi di internet mengenai jurusan agroteknologi. Dan ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, agroteknologi itu keren. Lantas, mari kita cari tahu latar belakang apa itu agroteknologi. Lalu kita mempelajari apa saja di jurusan agroteknologi. Lalu yang ketiga, prospek kerjanya bagaimana di agroteknologi dan peranannya dalam urgensi regenerasi petani di Indonesia dan memajukan pertanian di Indonesia. Agroteknologi itu sendiri berasal dari kata agro yang artinya agronomi. Agronomi itu yang artinya ilmu yang mempelajari tentang pertanian, yang mempelajari juga tentang tanah dan cara pengolahan di bidang pertanian, dan berasal dari kata teknologi yang hubungannya dengan sains dan teknologi. Lantas, apabila teknologi dipadu-padankan dengan pertanian, apakah di agroteknologi kita hanya belajar tentang traktor, sistem pertanian, dan ya yang begitulah yang berhubungan dengan teknologi pertanian? Tentu tidak. Karena di agroteknologi kita membahas tentang semua yang ada di dalam bidang pertanian. Seperti di awal kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu pertanian, kita akan belajar tentang mikrobiologi, kita akan belajar tentang biokimia, kultur jaringan, bahkan kita pun mempelajari tentang statistika. Keren kan agroteknologi? Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, agroteknologi itu sangat luas sekali prospek kerjanya. Di samping kita bisa menjadi petani itu sendiri, prospek kerja dari agroteknologi itu kita bisa menjadi penyuluh pertanian, bisa bekerja menjadi PNS, bekerja pada industri-industri yang berhubungan dengan pertanian, baik itu BUMN dan swasta. Kita dapat menjadi petani itu sendiri, menjadi pengusaha, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selain itu, kita tahu Indonesia itu merupakan negara agraris, negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Negara ini pun diberi anugerah oleh Tuhan, kekayaan alam dan sumber daya alamnya yang melimpah, dan juga iklim tropis, yang dimana iklim tropis itu setiap tahunnya matahari bersinar sehingga baik untuk ditanami sebagai pertanian. Hal tersebut membuat Indonesia berpotensi menjadi negara produsen pertanian terbesar di dunia yang bisa mengekspor hasil-hasil pertaniannya ke seluruh dunia. Maka dari itu, prospek pertanian sendiri harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia ini sebenarnya dahulu sudah berhasil mengembangkan pertanian dengan swasembada pangannya, berhasil menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat bagi negara kita, menghasilkan lapangan pekerjaan baru, dan menghapuskan garis kemiskinan secara drastis. Namun,
pada dewasa ini, kita kembali mengingat bahwa pertanian di Indonesia itu seperti mati, seperti tertidur, seperti mundur gitu pertanian di Indonesia itu. Belakangan ini, pemerintah justru lebih sering mengimpor pertanian dari negara lain. Padahal Indonesia sendiri itu negara agraris, negara pertanian. Nah, sekarang negara agraris yang dijuluki kepada Indonesia ini sepertinya hanya tinggallah sebutan belaka karena pertaniannya yang terlihat seperti mundur. Karena tidak dapat dipungkiri, stigma dari masyarakat terhadap pertanian itu yang sudah saya kasih tahu di awal, dekil, kotor, bekerja keras, tidak ada prospek di masa depan, sudah melekat di masyarakat. Menurut data BPS, sejak tahun 2003 sampai 2013, keluarga petani atau rumah tangga petani itu berkurang sekitar 5 juta. Bahkan, sensus pertanian mengatakan tahun 2010 sampai 2014, yang artinya dalam kurun waktu 4 tahun, keluarga petani itu berkurang sekitar 3 juta. Mereka lebih memilih ke yang lain selain pertanian. Nah, hal ini tentu bukan hal yang sedikit ya, kekurangan dari petani ini. Semakin tahu kita semakin kekurangan petani, dan kita juga semakin kekurangan lahan karena lahan dibuat proyek di mana-mana. Nah, selain masalah tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, masalah pertanian di Indonesia ini pun ada satu hal yang pelik, yaitu rata-rata usia petani di Indonesia itu sudah tingkat lanjut, yang artinya sudah tua. Sekitar 60,8% petani di Indonesia itu berumur di atas 65 tahun, dan 73,97% petani di Indonesia hanya lulus dari tamatan SD. Nah, dengan umur dan tingkatan pendidikan yang hanya sampai di situ, kemampuan fisik dan kemampuan otak untuk mencerna teknologi yang lebih baru tentu akan berbeda dengan apabila kita sebagai generasi muda terjun langsung ke pertanian. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda diharapkan bisa untuk meregenerasi petani yang ada saat ini, orang-orang tua kita, agar kita lebih bisa improvisasi dalam teknologi dan menginovasi lagi untuk menciptakan teknologi-teknologi yang baru. Hal yang tadi sudah saya sebutkan seperti berkurangnya para petani dan umur petani yang rata-rata sudah lanjut usia menyebabkan produktivitas petani di Indonesia itu kalah saing daripada produktivitas petani di negara lain di ASEAN. Anak-anak muda kita lebih memilih sebagai buruh pabrik, pekerja kantoran. Lalu kita pikirkan, apa jadinya kalau misalnya petani di negeri ini habis? Kita kehabisan petani, maka ketahanan pangan nasional kita akan terancam, kedaulatan bangsa kita akan terancam. Maka dari itu, seperti yang sudah saya bilang tadi, perlunya meregenerasi petani oleh kita sebagai generasi muda. Banyak faktor yang menyebabkan anak muda tidak minat masuk ke dalam dunia pertanian. Karena hal itu disebabkan oleh orang tua mereka yang tidak mendukung mereka untuk terjun ke pertanian. Dan kembali lagi, stigma masyarakat yang berbicara tentang pertanian itu kotor, dekil, dan tidak menghasilkan prospek yang cerah, itu menjadi faktor yang terbesar yang menyebabkan anak muda tidak mau terjun langsung ke pertanian. Mereka lebih memilih birokrasi seperti TNI, Polri, menjadi dokter, dan lain-lain. Sementara petani sekarang semakin memprihatinkan karena tidak ada regenerasi atau generasi penerus bagi petani-petani yang sudah lanjut usia. Apabila kualitas SDM kita yang rendah tidak diregenerasi atau tidak digantikan, maka hal ini akan menyebabkan kedaulatan pangan kita dan ketahanan pangan kita dipertaruhkan. Regenerasi diharapkan akan menjadi energi baru yang berpengaruh pada fisik maupun non-fisik. Apa itu energi fisik dan non-fisik? Energi fisik itu seperti kita ketahui, umur seperti kita masih dalam usia produktif, tenaga kita masih besar, jadi kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan pertanian. Lalu yang non-fisiknya, kita sebagai anak muda tentu kita memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang akan mempermudah kita dalam melakukan produksi pertanian, seperti mempercepat dalam produksi pertanian dan menekan biaya produksi dari pertanian. Maka dari itu, pentingnya kita untuk peduli terhadap pertanian, dan sebagai mahasiswa pertanian diharapkan agar bisa menciptakan teknologi-teknologi terbaru yang dapat memudahkan kita untuk melakukan produksi pertanian. Karena kita merupakan mahasiswa jurusan agroteknologi, maka kita harus bisa menemukan inovasi-inovasi baru dan terus berkreasi agar kita dapat bisa memudahkan produksi pertanian dengan terciptanya teknologi itu sendiri. Nah, selain itu,
sebagai mahasiswa pertanian, kita juga dituntut agar kita bisa menstabilkan ketahanan pangan bangsa kita di masa yang akan mendatang. Dan kita juga akan terus bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan kembali, atau kita menghidupkan kembali swasembada pangan yang telah kita raih di tahun 2045 nanti. Oleh karena itu, peranan mahasiswa pertanian, khususnya agroteknologi, sangatlah penting bagi urgensi regenerasi petani dan memajukan pertanian Indonesia. Diharapkan seluruh mahasiswa pertanian atau seluruh unsur rakyat di Indonesia peduli akan pertanian di Indonesia. Karena apabila Indonesia pertaniannya terus mundur, petaninya terus berkurang, tidak ada regenerasi, maka ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa ini akan dipertaruhkan. Sekian pembicaraan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.